Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tidak, itu bukan tubuh ilahi. Itu adalah teknik misterius terlarang. Tepat pada saat itu, si ratu segera berbicara. Apa? Teknik misterius terlarang? Chu Feng tiba-tiba menyadari. Betul sekali, ini jelas-jelas merupakan teknik misterius terlarang. Saat melihatnya, dia tampaknya telah mengolahnya untuk waktu yang sangat lama dan telah mahir memahami teknik misterius ini. Dia jauh lebih banyak berlatih di dalamnya daripada Yan Ruyu, dan dia sudah bisa dengan gesit memahami kekuatan khusus ini. Akan tetapi, tidak peduli seberapa baik dia mengolah teknik misterius terlarang tersebut, itu masih ada perbedaan di dalamnya dengan tubuh ilahi dalam hal esensi. Kekuatannya sangat kuat, tetapi itu hanya karena dia membudidayakan teknik misterius terlarang, dan bukan karena dia adalah pengguna tubuh ilahi, ucap si ratu menjelaskan. Sepertinya aku benar, kamu memang telah mengembangkan teknik misterius terlarang. Tetapi sayangnya, kultivasi kamu terlalu lemah. Jika kamu juga sama dengan aku berada di tingkat 3 ranah surga, aku pasti tidak akan bisa mengalahkan kamu. Namun sangat disayangkan, kamu hanya berada di tingkat 1 ranah surga. Dengan demikian, kamu tidak akan bisa mengalahkan aku, kata Zhang Tianyi dengan penuh percaya diri. Mendengus. Baiklah, mari kita lihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah, balas Ziling. Ziling dengan dingin mendengus, lalu mengendarai lonceng besar berwarna ungu dengan kekuatan penuhnya. Saat linceng itu menghancurkan udara, itu menekan jalan menuju Zhang Tianyi. Aura berwarna ungu mengelilingi lonceng besar berwarna ungu tersebut, dan kekuatan itu juga tak tertandingi. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh keterampilan bela diri, dan itu adalah kekuatan bawaan. Itulah yang disebut dengan kekuatan tubuh ilahi. Cih, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, ucap Zhang Tianyi. Namun kemudian, Zhang Tianyi dengan dingin tersenyum. Lalu dengan pikirannya, api berwarna biru di tubuhnya bergejolak seperti gunung berapi, dan mereka langsung meledak keluar. Mengaum. Akhirnya, raungan marah pun bergema keluar, dan api berwarna biru membentuk binatang besar berwarna biru api di udara. Mulutnya yang besar terbuka, dan menelan lonceng berwarna ungu Ziling sekaligus. Menjerit. Pada saat itu, wajah kecil Ziling langsung berubah menjadi putih, seolah-olah dia menerima cedera berat. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh dari langit. Untungnya tangan dan mata Chu Feng memang cekatan, dan dia segera menangkap Ziling. Dan melihat penampilan menyakitkan Ziling pada saat itu, Chu Feng segera marah. Nadi biru muncul saat dia meraung pada Zhang Tianyi. Aku akan membunuhmu, teriak Chu Feng. Junior Chu Feng, ucapanmu itu hanyalah lelucon. Tidak perlu sejauh ini untuk benar-benar memiliki pemikiran membunuhku kan, balas Zhang Tianyi. Namun sayangnya, saat pertempuran besar memasuki saat hidup dan mati, apa yang Chu Feng tidak harapkan sama sekali adalah Zhang Tianyi tiba-tiba mengubah wajahnya, dan dengan ramah tersenyum pada Chu Feng. Pada saat yang sama Zhang Tianyi mengatakan kata-kata itu, binatang api berwarna biru di udara membuka mulutnya, dan melepaskan lonceng berwarna ungu milik Ziling. Saat itu juga, wajah Ziling yang awalnya kesakitan, kini segera berubah menjadi cukup baik. Dan setelah melepaskan lonceng berwarna ungu milik Ziling, binatang api berwarna biru itu juga mulai pudar. Dan akhirnya, mereka semua kembali ke tubuh Zhang Tianyi, dan dia benar-benar menghentikan serangannya. Setelah melakukan semua itu, Zhang Tianyi menjentikkan pedang kayu ilahi di tangannya 2 kali. Kali ini, dia tidak meletakkan pedang kayu ilahi di dalam kantong penyimpanannya, tetapi dia meletakkan di punggungnya. Melihat Zhang Tianyi tiba-tiba menarik kembali serangannya ketika dia benar-benar menduduki keuntungan, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, dan dengan waspada menatap Zhang Tianyi. Dia ingin tahu, apa yang dia sembunyikan agar dia berhenti menyerang. Karena Chu Feng memang menyadari, bahwa Zhang Tianyi sangatlah kuat.
Jika dia juga berada di tingkat 3 dari ranah surga, mungkin dia tidak akan takut pada Zhang Tianyi. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena kultivasinya saat ini masih terlalu lemah. Tidak peduli seberapa marahnya dia benar-benar tidak akan bisa mengalahkan Zhang Tianyi. Dan pada saat ini, dia hanya bisa bertahan. Junior Chu Feng, barusan aku hanya menguji kemampuanmu dan Lady Ziling saja. Aku harus mengatakannya, bahwa aku sangatlah senang. Kalian berdua memang sama dengan harapan aku. Memang benar, kamu berdua memahami metode khusus. Kultivasi Lady Ziling dalam teknik misterius terlarang, itu bahkan lebih menguasainya daripada aku, dan bahkan sudah mendekati keadaan menyatu dengannya. Aku sangat mengaguminya karena hal itu. Adapun kamu, Junior Chu Feng, kamu benar-benar dapat langsung naik ke tingkat 1 ke ranah surga, dari kultivasi sebelumnya di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Aku harus mengatakan bahwa, metode kamu hanya membuat aku kagum dengan kekuatannya. Saat ini kalian berdua masih sangat muda. Jika di masa depan kamu mencapai usia aku percaya bahwa kamu berdua pasti akan melebihi aku saat ini, ucap Zhang Tianyi. Zhang Tianyi pertama-tama menggenggam tangannya ke arah Chu Feng dan Ziling dengan wajah meminta maaf, dan kemudian setelah itu ia dengan ramah berbicara. Pada saat itu juga, perbedaan sikap Zhang Tianyi itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bisa dibilang sifatnya itu berubah 180 derajat. Sebelumnya dia memiliki niat membunuh yang kuat, dan penampilannya seolah-olah dia benar-benar akan membunuh Chu Feng dan Ziling. Tapi sekarang wajahnya dipenuhi dengan kebaikan, dan tatapan yang dia lihat pada Chu Feng dan Ziling sama sayangnya dengan melihat kerabat. Jadi Senior Zhang, kamu hanya menguji kami. Lalu aku bertanya-tanya, urusan apa yang kamu miliki dengan menunggu kami berdua di tempat ini? Tanya Chu Feng, tetapi ia masih sedikit berhati-hati. Chu Feng menemukan, bahwa dia benar-benar tidak dapat melihat melalui Zhang Tianyi. Dia masih tidak dapat mengkonfirmasinya, apakah dia adalah musuh atau sekutu. Dia harus secara serius memperhatikan kata-kata dan tindakannya, itu untuk dapat secara kasar memastikan orang seperti apakah dia ini. Alasan mengapa aku menunggu di sini untukmu adalah, tentu saja karena aku ingin bekerja sama denganmu. Balas Zhang Tianyi sambil tersenyum ringan, lalu dengan cepat setelahnya ia melanjutkan. Awalnya Murong Yu menantangku, dan dia bahkan mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan memberikan pedang kayu dewanya kepada aku. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang faktanya, bahwa setelah dia kalah, dia tidak hanya tidak mengakuinya, dan dia bahkan ingin melarikan diri. Karena kemarahan aku pun menebasnya, dan mengambil pedang kayu ilahinya. Tapi aku tidak akan pernah berpikir, bahwa itu bahkan akan mempengaruhi Sekte Azure Dragon, lalu menyebabkan para senior Sekte Azure Dragon yang telah mati, itu akan menerima penghinaan yang seharusnya tidak mereka terima karena bencana yang telah aku hasilkan. Saat ini, Sekte Azure Dragon sudah tidak ada lagi. Tapi aku, Zhang Tianyi, masih melihat diriku sebagai orang dari Provinsi Azure, serta murid dari Sekte Azure Dragon. Aku percaya bahwa, kamu, Junior Chu Feng, kamu juga sama dengan aku. Jadi aku ingin mengajak kalian berdua untuk bergegas bersama ke Lembah Pedang Dewa denganku, dan membuat Lembah Pedang Dewa membayar harga untuk tindakan mereka semua. Dan juga, membiarkan orang-orang di seluruh benua tahu bahwa, bahkan jika hanya 2 orang yang tersisa di Sekte Azure Dragon kita masih bisa membuat kejayaan Sekte Azure Dragon 1000 tahun yang lalu muncul kembali, dan memusnahkan Lembah Pedang Dewanya. Kata Zhang Tianyi menjelaskan. Oh, kekuatanmu juga sangat kuat. Aku percaya bahwa, bahkan mereka yang berada di tingkat 6 dari ranah surga, itu tidak akan selalu dapat mengalahkan kamu, dan kamu seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyerang Lembah Dewa Pedang seorang diri. Mengapa kamu harus pergi bersama kami berdua? Balas Ziling. Itu sudah jelas, Ziling bahkan lebih tidak percaya kepada Zhang Tianyi. Tapi sebaliknya, saat ini dia masih dipenuhi amarah saat menghadapi Zhang Tianyi. Hahaha, bukan seperti itu Nona Ziling, bukan,
tapi lebih tepatnya, aku harus memanggilmu adik ipar. Adik ipar, aku tahu bahwa kamu masih merasakan kebencian atas tindakan aku sekarang, tetapi seperti yang aku katakan, aku hanya ingin menguji kemampuan kamu saja. Kejadian barusan hanyalah lelucon, jadi tolong maafkan aku jika aku menyinggung kamu, ucap Zhang Tianyi. Zhang Tianyi sangat cerdas dan dia melihat emosi Ziling yang tidak senang. Dia memimpin untuk meminta maaf padanya, lalu berkata kemudian kepada Ziling dan Chu Feng. Aku lebih akrab dengan lembah pedang dewa daripada kalian berdua. Saat ini, setidaknya ada 15 ahli ranah Sword God Valley Heaven, dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang berada di ranah mendalam. Tentu saja di mata kita, orang-orang di ranah mendalam adalah orang-orang lemah, yang bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari kita. Bahkan jika mereka ada banyak sekalipun, mereka tidak akan cukup untuk menimbulkan rasa takut. Namun yang terpenting adalah 15 ahli di ranah surga. Dalam 15 ahli di ranah surga itu, 10 dari mereka berada di tingkat 1 dari ranah surga, 2 berada di tingkat kedua dari ranah surga, dan 1 berada di tingkat ketiga dari ranah surga. Masih ada 2 lagi. Salah satunya adalah ayah Murong Yu, kepala lembah Dewa Pedang saat ini. Dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah surga. Yang terakhir adalah mantan kepala lembah Dewa Pedang, yaitu leluhur lama lembah Dewa Pedang. Dia dapat dikatakan sebagai orang terkuat di lembah Dewa Pedang, dan memiliki kultivasi tingkat ke-6 dari ranah surga. Kata Zhang Tianyi. Sejujurnya saja, jika aku bertarung dengan mereka sendirian, aku tidak akan pernah takut sama sekali. Tetapi lembah Dewa Pedang memiliki formasi Dewa Pedang. Dan dari apa yang aku dengar, formasi ini ditinggalkan oleh kepala pertama lembah Dewa Pedang. Formasi Dewa Pedang ini sangat mendalam, dan juga sangat kuat. Ini selaras dengan teknik misterius unik milik lembah Dewa Pedang. Ketika formasi Dewa Pedang dimulai, semua orang yang telah mengembangkan teknik misterius lembah Dewa Pedang, maka mereka akan memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Pokoknya, kekuatan formasi Dewa Pedang ini telah dikabarkan seperti dewa. Mengenai seberapa kuatnya formasi itu, aku sendiri juga tidak terlalu yakin. Tetapi yang aku yakini adalah, formasi itu pasti tidaklah lemah. Sejujurnya dalam menghadapi formasi Dewa Pedang, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan lembah Dewa Pedang sendirian. Jadi, aku ingin bekerja sama dengan kalian berdua. Lagi pula, Junior Chu Feng juga memiliki tugas itu, ucap Zhang Tianyi. Mendengus. Atas dasar apa kami mempercayai kamu? Bagaimana jika nanti kamu malah bersekutu dengan lembah Dewa Pedang itu? Balas Ziling. Ziling masih memiliki penampilan tidak memaafkan Zhang Tianyi. Hehehe, adik ipar oh adik ipar. Kamu juga telah melihat kekuatan aku. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi bela diri kamu dan Junior Chu Feng, atau seberapa kuat metode yang kamu pegang, setelah semua, waktu yang kamu kembangkan sangatlah singkat. Dibandingkan dengan aku yang sekarang, kalian berdua masih sedikit lebih lemah. Jika aku ingin merawat kalian berdua, mengapa aku harus melalui masalah seperti itu? Karena aku dapat menangkap kalian berdua sekarang juga. Zhang Tianyi tersenyum berkata. Coba saja datang dan mencobanya. Jika aku serius, kamu mungkin tidak dapat mengalahkan aku, balas Ziling. Wajah kecil Ziling memerah karena marah. Junior Chu Feng, lihatlah. Coba kendalikan adik ipar ini sedikit. Ucap Zhang Tianyi tanpa daya. Melihat itu, Zhang Tianyi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi perempuan yang mengabaikan alasan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ziling, jangan membuat kekacauan lagi. Aku yakin kamu juga tahu, bahwa senior Zhang bukanlah orang jahat. Chu Feng tersenyum dan menepuk pundak Ziling saat dia berkata. Setelah itu Ziling menjadi agak patuh, dan dia hanya berdiri di belakang Chu Feng. Seperti burung kecil yang mengandalkan manusia, dia tidak lagi berbicara. Zhang senior, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak datang dan menemukan aku akan benar-benar ingin menemukan kamu. Pikiranku sama denganmu. Kita harus bergandengan tangan, dan pergi ke lembah pedang dewa bersama-sama.
Kita akan memberi tahu mereka bahwa, kita bukanlah orang yang menyenangkan untuk digertak, ucap Chu Feng. Baru saja, Chu Feng terus menggunakan kekuatan spiritualnya, itu untuk secara rinci mengamati fluktuasi emosi Zhang Tianyi. Sepertinya, kata-kata yang dia katakan tidaklah bohong. Selain itu, ini seperti yang dikatakan Zhang Tianyi. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar ingin merawat Chu Feng dan Ziling, maka dia tidak perlu melewati masalah seperti itu. Karena sebelumnya, dia bisa membunuh mereka berdua. Jadi, Chu Feng memilih untuk mempercayai Zhang Tianyi. Hahaha, seperti yang diharapkan dari murid Sekte Azure Dragon. Kami sebagai murid benar-benar memiliki pikiran yang sama. Karena memang seperti itu, mengapa tidak pergi sekarang? Mari kita buat jadwalnya. Lalu berapa lama kita akan tiba di sana? Aku tidak mau batas waktunya habis karena kelamaan saat menuju ke sana. Aku tidak ingin sisa-sisa senior Sekte Azure Dragon dilemparkan ke dalam omong kosong, itu karena masalah yang telah aku buat, ucap Zhang Tianyu. Saat dia berbicara, Zhang Tianyi menggaruk kepalanya, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Tapi dalam tatapannya yang sama sengitnya, itu ada sedikit kerinduan. Zhang Senior, kereta luar biasa Ziling memiliki kecepatan yang sangat cepat. Kita benar-benar dapat ke sana, dalam batas waktu yang ditetapkan Lembah Pedang Dewa. Sebelum itu, mengapa tidak menemaniku dan menyapa beberapa orang? Aku percaya ada beberapa orang yang ingin kamu temui juga, balas Chu Feng. Setelah mengkonfirmasi bahwa Zhang Tianyi bukan musuh, Chu Feng memutuskan untuk membawa Zhang Tianyi juga ke makam 1000 tulang. Di tempat itu, pendiri Azure Dragon ada di sana sebagai benteng terakhir. Bahkan jika Zhang Tianyi memiliki niat jahat, dia sama sekali tidak takut. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa Zhang Tianyi bukan orang yang memiliki hati yang jahat. Memangnya siapa? Tanya Zhang Tianyi. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Zhang Tianyi dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Segera setelah itu, agar Zhang Tianyi tidak merasa terlalu malu, Chu Feng pertama kali menceritakan peristiwa yang terjadi pada Zhang Tianyi. Sebagai contoh, meskipun Sekte Azure Dragon dimusnahkan, tapi pada kenyataannya, sekte itu masih dapat bertahan. Karena saat ini, kekuatan inti dari Sekte Azure Dragon berada di makam 1000 tulang. Di tempat itu, ada sumber daya kultivasi khusus yang dapat membantu semua orang, dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Dan juga, dia bahkan memberi tahu Zhang Tianyi tentang pendiri Azure Dragon yang masih hidup sebagai kesadaran, serta saudara perempuan Su Rou dan Su Mei yang sedang terluka. Bagaimanapun juga, pendiri Azure Dragon adalah pendiri Sekte Azure Dragon. 1000 tahun yang lalu, ia pernah menyapu benua itu. Dia adalah eksistensi yang tidak diketahui oleh siapapun, jadi ada kemungkinan besar orang akan terkejut jika mereka tahu kalau dia masih hidup. Adapun Su Rou, dia adalah orang yang menciptakan aliansi sayap bersama dengan Zhang Tianyi. Jadi, Zhang Tianyi akan cukup akrab dengannya. Junior Chu Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Pendiri Sekte Azure Dragon aku masih ada di dunia ini sekarang, tanya Zhang Tianyi. Memang benar setelah mengetahui bahwa pendiri Azure Dragon masih hidup, wajah Zhang Tianyi langsung menjadi lebih cerah. Benar dong, Senior Zhang, jika kamu mau maka kamu bisa menemaniku, dan memberi hormat kepada pendiri sekte. Jawab Chu Feng dengan serius sambil mengangguk. Wah, tentu saja aku ingin melihatnya. Pada awalnya, alasan mengapa aku bergabung dengan Sekte Azure Dragon adalah, karena aku terlalu mengagumi pendiri Naga Azure. Saat ini karena dia sebenarnya masih di dunia ini, bagaimana mungkin aku tidak ingin melihatnya? Junior Chu Feng, cepat memimpin jalan, kata Zhang Tianyi dengan sangat bersemangat. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak sabar, dan ingin melihat orang-orang yang dibicarakan oleh Chu Feng. Terutama pendiri Azure Dragon, yang pernah menyapu benua pada 1000 tahun yang lalu. Segera setelah itu, Chu Feng memimpin Ziling dan Zhang Tianyi ke pegunungan Azure Dragon. Saat ini, pegunungan Azure Dragon yang luas juga hancur dalam kekacauan.
Hutan-hutan yang memenuhi pegunungan pun dibakar menjadi arang, dan semuanya sama sekali tidak dapat dikenali. Tetapi dengan ingatan Chu Feng, dia masih menemukan pintu masuk ke makam 1000 tulang. Setelah ketiganya memasuki makam 1000 tulang, orang-orang di dalamnya benar-benar sangat terkejut. Chu Feng, Tian Yi, kalian berdua bersama-sama, seru Li Zhangqing. Setelah kepala sekte Azure Dragon, Li Zhangqing dan Zhuge Liuyun melihat Chu Feng dan Zhang Tianyi, mereka menjadi sangat bersemangat. Itu karena, Zhang Tianyi dan Chu Feng dapat dikatakan sebagai murid paling baik yang pernah mereka lihat sebelumnya, dan kultivasi keduanya juga sangat mengejutkan mereka. Pada awalnya, ketika Zhang Tianyi pergi, dia masih di ranah mendalam. Sedangkan saat ini, dia sudah berada di level 3 dari ranah surga. Dengan kultivasi itu di Provinsi Azure itu sendiri, ini benar-benar seperti keberadaan dewa. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam beberapa ratus tahun. Adapun dengan Chu Feng, dia pergi hanya sebentar. Kurang lebih hanya setahun, tapi dia sudah melangkah ke tingkat ke-6 dari ranah mendalam dari ranah asal. Peningkatannya bisa dikatakan cepat dan menakjubkan, dan itu menyebabkan orang merasa tidak percaya. Setelah melihat Chu Feng dan Zhang Tianyi, semua orang bahagia tanpa akhir, karena mereka berdua adalah legenda dari sekte Azure Dragon. Mereka adalah idola para murid, dan keberadaan Ta bahkan dikagumi para orang tua. Siapa wanita ini? Tanya seseorang. Tetapi pada saat yang sama, Ziling jelas-jelas telah menarik perhatian orang-orang. Kecantikannya yang tiada taranya, itu benar-benar sangat luar biasa. Dimanapun ia berada, ia akan tetap menarik perhatian orang lain. Oh, dia adalah tunanganku, jawab Chu Feng yang memperkenalkannya itu kepada semua orang dari sekte Azure Dragon, serta anggota keluarganya sendiri. Dan pada saat yang sama Chu Feng memperkenalkannya, Ziling hanya tersenyum manis. Kecantikannya, keimutannya, kelembutannya, keramahannya, dan itu semua sangat disukai. Hahaha, bagus. Wah, kamu menemukan istri yang cukup baik, ucap kepala sekte Li. Mengetahui bahwa Ziling sebenarnya adalah tunangan Chu Feng, kepala sekte Azure Dragon, Li Zhangqing, Zhuge Liuyun, Chu Guyu, Chu Yue, Chu Zhen, Chu Cheng, dan yang lainnya, mereka semua terlihat sangat gembira. Itu karena, penampilan cantik Ziling tidak tertandingi di dunia. Selain itu, jika tidak membahas kecantikan Ziling dan tidak mendiskusikannya, kultivasinya adalah tingkat pertama di ranah surga. Itu berarti bahwa, Ziling adalah seorang jenius yang luar biasa. Seorang wanita seperti itu sangatlah sempurna. Mampu bersama dengan wanita seperti dia, bagaimana mungkin orang lain tidak bahagia untuk Chu Feng? Pada saat yang sama mereka bahagia untuk Chu Feng, bahkan tidak ada sejumlah kecil pria yang juga sangat iri pada Chu Feng. Karena bagaimanapun, kecantikan seperti Ziling bisa dikatakan juga sebagai dewi di hati banyak pria. Siapa sih orang-orang yang tidak ingin memilikinya? Tetapi dalam hidup mereka, mereka tidak memiliki kesempatan. Mereka hanya bisa mengagumi Chu Feng, dan secara tersembunyi memimpikannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.